Halo semuanya. Halo. Halo guys. Halo. Jadi kali ini kita lagi nongkrong bareng nih di rumahnya Wiwit. Kita berlima mau sok-sokan bikin podcast nih. Jadi sekarang mungkin pertama gue kenalin dulu kali ya. Ada siapa aja. Jadi gue sendiri itu ada Fajri dan ada Semi. Halo. Ada Angga. Halo, ada Angga di sini. Ada Dena. Halo, assalamualaikum. Dan ada tuan rumah di sini Wiwit. Halo. Nah jadi kali ini kita kan kayak baru pengen bikin podcast gitu kan. Jadi kita bakalan ngomongin apa nih pertama-tama nih? Kita nih lagi mau ngomongin yang lagi happening banget nih sebenarnya di Jakarta nih. Di Indonesia sih sebenarnya. Iya sih. Yang lagi happening banget nih akhir-akhir ini yaitu apa Ji? Sepeda karena Parah sih sepeda. semenjak apa setelah dibolehin new normal ini jadi orang-orang yang pada keluar tuh jadi pada sepedahan semua gitu. Jadi manusianya juga dipaksa untuk pola hidup sehat dengan bersepeda dan juga satu lagi kurangi plastik untuk belanja. Itu kayak penutupan. Oke, balik ke topik sepeda nih. Apa yang kita mau bahas nih masalah sepeda nih? Kalau kalian guys punya pengalaman waktu kecil nggak sih gimana naik sepeda? Kan biasanya orang yang belajar tuh bermula dari sepeda. Kalau belum jatuh pasti belum bisa. Itu kan pasti kan kita bahas tuh. Kalau apapun kita ngelakuin sesuatu pasti awalnya dari sepeda. Kalian pernah? Masa iya gue mau ngapa-ngapain Oh iya juga sih. Gue ngomong apaan sih? Punya gak guys kalian pengalaman tentang bersepeda gitu? Mulai dari siapa ya? Angga deh, Angga. Gue pengalaman gue sama sepeda paling ya cuma gitu doang sih. Kayak yang kayak Kayak gitu banget gitu ya? kayak gue baru beli sepeda baru nih, kayaknya BMX gitu kan. Yoi. Wih. Parah Lo sih. sepeda pertama lo BMX? Hah? Sepeda pertama lo BMX? Sepeda? Enggak lah, yang roda 3 lah. Yang roda 3 apa roda 4? Roda 3 dong, kan yang dorongin. Hah, kok udah 4? Yang Ada yang roda sepeda 4. keluarga, Sepeda Jadi- roda 4, dua. Terus ada penyambungnya tambahan lagi 2. Jadi kalau misalnya udah bisa naik sepeda, duanya itu dicopot. biasanya yang satu Iya. dulu nih Itu dicopot. roda 4. Mana udah 4? Roda 4 3. dong. Roda 4 tuh. Roda 4 dong. Roda 3 tuh yang Roda 3 Oh tuh iya. yang kecil gitu. Roda 3 tuh yang di genjotnya di ban depan. sepeda baru. Gak usah Ketahuan nyebut ada, sponsor guys. dong. Oh iya. Gak usah nyebut sponsor dong. Udah, Merek lanjut, dong. lanjut. Nggak ada yang Merek dengerin kita dong. juga. Tapi kalau yang merek itu mau sponsorin kita boleh kok. Kontak di bawah ini ya. Nanti sama Boro-boro. Lu siapa? Oke lanjut gak? Angga. Pengalaman lu gimana tadi gak? Masalah Iya, gue sepeda pernah waktu beli kecil. sepeda nih warna merah kalau nggak salah. Oh spesifik sekali ya sampai dengan warna. Warna merah. BMX. Iya BMX kan gue main set. Anjay. Seminggu kemudian hilang dong. Iya. Gue juga punya Baru BMX terus seminggu. hilang. Gila Habis itu sih. gue beli lagi dengan merek yang sama tapi dengan warna yang berbeda. Kayak temen gue tuh. Kayak dirinya sendiri. Kayak temen gue tuh. Udah gitu doang tuh gak? Iya udah paling ya kalau Sangat sepeda. berkesan. Enggak, maksud gue kalau sepeda nyebur gue tuh udah biasa kali ya. Ya itu mah Iya, kayak biasa semua ya. orang pasti ngerasain dong. Emang lo gitu? Iyalah. Enggak semua Emang orang nyebur gitu? got sih. Kayak gue gitu deh. Tapi gue pernah sih. Tapi kan got itu bukan tujuan utama bersepeda kan. Tapi tujuan utama untuk jatuh kayaknya. Oh enggak, gue pernah juga tuh mau belok kayak Rossi gitu kan. Gede banget Aja. suaranya. Dari jauh Kedekatan. gue belok kayak Rossi set. Ternyata di kanan sudut di tepi jalan ada motor lagi parkir. Gue tabrak dong. Hampir sama loh ceritanya. tapi gini deh. Gue keceban motor. Tapi gini deh, lucunya kita tuh waktu kecil pasti nih ya kalau angkatan-angkatan kita 90-an, 94, 95-an gini waktu kecil pasti banget tuh roda sepeda kita kasih aqua tuh. Iya. Biar kayak bunyi-bunyi Kalau gitu. gue kasih sapu lidi, kasih lidi atau enggak kasih sedotan. Wah, anak menteng atas beda, Bos. Kayaknya kalau sedotan gak kedengeran dah. Aku yang Paling kabel tis. Iya, itu kabel tis paling diganti kabel tis. Kalau gue sih paling seru sih aqua sih. Aqua sih paling Dulu gede. motor GP banget itu Biar semakin kenceng. berebet-berebet gitu. Gila. Sip, lanjut ke Udah nggak gitu doang? udah nggak? Sangat berkesan. Gue pernah sih mode sepeda jadi kayak BMX. Jadi kayak Tamiya. Enggak. Gimana itu? Pakai stang jepit yoi. Iya pak. Iya pakai Tapi spakboard. lu gak pernah cerita Pakai masalah lampu sepeda sen. lu yang rodanya satu itu gak? Udah satu. Agak sirkus.
Sirkus. Ya, kalau Wiwit gimana Wit? Aduh, Punya kalau gue pengalaman banyak. sepeda nggak Wit? Karena kebetulan bokap gue juga suka naik sepeda kan dari dulu. Jadi gue waktu pertama pasti, kalau gue pertama tuh nggak pernah dibeliin yang 4 roda. Gue langsung 2. Kalau gue sih dulu kenalnya 3 roda. Merek. Merek lagi bos. Semen sponsorin kita ya semen. Gue langsung yang Gimana 2 gimana roda. mas? Semen sponsorin kita buat apa? Bangun rumah. Iya gimana? Gue langsung yang 2 roda. Jadi tiap subuh tuh ingat banget gue di depan rumah gue sini, gue diajarin sama bokap gue tuh. Jadi pertamanya didorong, nanti kalau misalkan udah seimbang dilepas. Terus lo abis balik itu gitu jatuh. masuk ke got. Enggak, kalau itu beda lagi. Kalau masalah yang itu pas gue udah itu kayaknya gue SD deh. Didorong terus. SD. Sampai bak. SD tuh kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 4 kelas 5 deh kalau nggak salah. Itu gue sotoy ceritanya naik sepeda bokap gue. Sebenarnya nggak nyampe, tapi gue mikirnya kan kalau sepeda udah seimbang ya pasti akan jalan terus kan. Teorinya sih begitu. Iya, akhirnya gue Tapi kan sotoy praktek tuh. selalu beda. Gue sotoy, gue naik sepeda, terus bodohnya lewat pinggir kali yang memang gak ada pembatasnya. Sebenarnya Kayaknya seru nih, ujungnya seru nih, gue demen banget nih. Ini plot twistnya dapet nih, plot twistnya nih. sebenarnya itu gue nggak kenapa-napa, cuman gara-gara ada ibu-ibu tukang gado-gado, pas gue bilang permisi dia gesernya ke kanan bukan ke kiri, nyentuhlah ban depan gue. Terus lo masuk ke kali, Iya, sepedanya nggak apa-apa? sepedanya Sepeda aja dong yang ditanya. sepedanya masuk juga tuh. Dijawab lagi sama dia. Terus masalahnya yang bikin gue nyesek tuh gue baru beli sendal, terus sendalnya hilang. Ini jauh banget ya pembahasannya dari sepeda, Sendal, kali, masuk di got. terus ke sendal. Ibu gado-gado tuh ngapain tadi Iya, coba? kan gara-gara gue masuk got, terus sendal gue hilang. Tadi kali, sekarang got. Ini yang mana? nih yang Enggak mau kali. Maksud gue. Ini lucu nih. Tadi kita ngomongin tentang tujuan utama bersepeda adalah got, tapi dia kali the best. Kali dong, gue udah gak mainan lagi Gak sama main, got. got gak main. Anak Got menteng nggak main. atas, Anak emang menteng beda. atas, got gak main. Mainnya kali langsung. Iya, tuh jadi gue nangis pun bukan nangis karena sakit. Pada saat itu sakitnya gak berasa karena kan bawahnya lumpur semua tuh. Malunya ini. Gak sakit. Cuman kok lama-lama orang rame ngeliatin gue. Tontonan itu menarik tuh, nih. Iya, badan gue pada saat Bagus itu waktu gendut itu banget belum ada kan. instastory ya. Untungnya Kalau nggak bisa, kalau bisa ada lo viral instastory itu. enggak, kalau ada instastory yang ada gue didiemin, diketawain instastory dulu baru gue tolongin. Viral juga sih pasti lo. Masuk yang ada TikTok itu yang bunyinya yang gitu-gitu tuh suaranya Yang tuh. mana? Yang itu yang suaranya rusak Yang mana sih? Ya udah Nggak, skip itu kayaknya lo doang yang tahu. Iya, gua doang kayaknya. Oke, itu dari Wiwit. Kalau dari ini gue punya temen satu nih. Katanya sih dulu bisa naik sepeda. Katanya, tapi kita belum menemukan buktinya, belum ada artefak yang menunjukkan itu. Buset. Dena nih katanya dulu bisa naik sepeda, tapi belakangan ini gue sama teman-teman gue ini lagi pada mau sepedahan. Doi katanya nggak bisa naik sepeda. Bisa gitu Coba ya? Den, gimana Den? Lo ceritain tuh Den gimana caranya dulu bisa naik sepeda, terus sekarang nggak bisa. Gak bisa sekarang. Itu sebuah kemunduran ya. Sebuah kemunduran guys. Tapi gue gak tahu kenapa. Tapi gue pernah sih pertama kali tuh punya sepeda gitu. Sepedanya tuh roda 4, warna hijau, gue ingat banget. Warna hijau. Iya, warna hijau. Terus kayak Semi banget. Gue lah. emang serius? Hijau botol nggak hijau Cuman botol? iya, cuman pada saat itu belum ada jotol. Oh iya, belum ada. Gue mau nyebutnya masih hijau lah ya. Terus Emang seneng dulu banget. apaan warnanya? Nyebutnya masih hijau, sekarang warnanya apaan? Iya Yang itu hijau botol. pokoknya itu. Terus udah tuh gue seneng banget kan, namanya anak bocah dibeliin sepeda dong. Gue kayak ih happy banget guys, ini life Gila, goals parah, gue parah, banget. Parah sih mau meninggal. Parah sih. Mau meninggal. Gue mau meninggal gitu kan. Terus udah kayak gitu, Gils. udahlah. Lama-lama kan gue tumbuh besar dong. Gimana, Gue tumbuh gimana? besar. Oke. Badan gue tumbuh besar. Oke. ya kan? Tapi sepeda gue tetap kecil. Iya Iya, iya. iya. Oh, ya masa kan? iya lah. Mau gede juga. Makanya Mesti kalau lo makan. makanya kalau lo mau parkir sepeda deketin sama pohon, Biar Biar? apa tuh? biar dimakan rumput. Hah? Lucu ya. Lucu dong, ketawa dong. Lucu banget. Gue cacat banget malam ini bos. Ayo please Lucu ketawa banget kasih teman kita. Marsi. Terus udah kayak gitu ya udah. Akhirnya pas udah gede, jadi kayak masih SD tuh, gue lupa deh SD apa TK. Pokoknya sepedanya sepeda si hijau itu kan. Karena kan SD kan ya kita makin gede lah ya badan kan. Terus udah kayak gitu, pas udah SMP gue lupa deh dibeliin sepeda. Gue udah lupa dong, maksudnya kayak
kayak gimana tuh pakainya tuh gue udah lupa. Masa Dan itu iya pakainya tuh roda 2. Kocak ya. Tapi ada sih Roda maksudnya hal yang dia lakuin ini sama kayak gue. Gue nih contohnya ya. Nih dengan kasus yang sama. Mungkin dia bersepeda. Kalau gue berenang. Dulu itu gue SD sama Aji ya. Gue SD sama Aji. Kita ada latihan renang dia di sekolah Ji setiap hari Sabtu di Halim. Gue gak ikut tapi. Lo gak ikut ya? Tidur doang kali dia. Lo ngapain sih sekolah? Enggak. Gue gak ekskul. Oh, Gue lo ikut ekskul. ekskul. Pokoknya gue sama ya, ibu-ibu heboh temen nyokap gue itu pasti selalu ikut kan setiap hari Sabtu tuh berenang. Masih kalau ada yang denger temen gue juga pasti tahu nih temen SD gue. Tapi sekarang berkembangnya waktu, gue nggak bisa berenang. Waktu bisa berkembang. Gimana? Berjalannya waktu, gue nggak bisa berenang. Dulu gue latihan renang dan gue bisa berenang. Sekarang badan gue semakin besar yang harusnya dalam teorinya Lebih gampang gitu ya. lebih gampang mengapung, malah gue nggak bisa berenang sekarang. Tapi kayak kagok gitu nanti gue lama-lama. pernah denger dari maksudnya pelatih basket gue katanya gini, orang tuh kalau misalkan udah awalnya bisa nih, kayak misalkan gue dulu basket gitu kan, sebenarnya sekarang tuh bukan yang nggak bisa, masih Kurang bisa, terbiasa. cuman Nah, itu, perlu guys. dilatih sedikit doang karena dasarnya sudah ada. Gitu maksud aku. Sebenarnya, guys. nah ini balik lagi ke lo di Den. Sebenarnya lo masih bisa Den. Iya, lo cuman lo belum nggak mau mencoba. kayaknya. Gue takut Ya, jatuh. takut Ya itu ampun. kalau terus Aku takut dihadapin, terjatuh, ya bakalan guys. terus takut gitu loh. Mohon maaf gimana? Ya kalau lo akan terjatuh, Aduh. Gimana? ya udah. Jatuh, Ya udah gitu. jatuh cinta bisa. Jatuh naik Jatuh sepeda cinta masa yang nggak sakit mau? aja bisa. Beda guys kalau itu. Jijik gue ngomong cinta. Ih, apaan sih itu? Terus waktu itu gue pernah nih akhirnya kan, itu kan SMP ya. Tadi lo bilang SD. Kan SMP. gue Asalkan udah SMP. SD kan gue punya yang roda 4. Yang foto lo curut itu tuh SMP tuh. Anjay. Terus SMP punyalah sepeda gitu kan. Kayak udah lupa gitu. Maksudnya kayak walaupun si SD pun gue roda 4. Lo gak baca manual booknya? Kan Emang lo gak nonton YouTube tutorialnya? Emang lo gak pakai roda Tutorial 4? naik sepeda. Roda 4 lagi harusnya, depan gue, Nah belakang harusnya gue. harusnya gue kayak Gimana Gimana mobil itu? dong bos? Rumah itu gimana ya? Harusnya kan gue kayak mencoba lagi lah ya. Nah pas SMP gue coba si sepeda itu kayak udah kagok gitu loh. Dicicipin tuh sepeda. Iya, tapi Kayak udah kan kagok. Terus kemarin terakhir tuh pas gue udah gede nih, gue sudah berumur 20 Sekian. sekian lah ya, 20 XXXX gitu lah. For your information nih ya, sekarang Dena umurnya Banyak banget ya? 28. Mohon maaf, tua banget pak. Tuh udah kayak gitu, ya udah gue cobalah tuh lagi ke pulau dan itu gue nggak tahu kalau ternyata tuh harus naik sepeda. Ah iya, tapi seru tuh kalau ke pulau gitu kan Emang biasanya harus kita naik sepeda aksesnya gitu? naik Mau sepeda nggak mau. kan. Nah itu Kalau lo nggak bisa naik tinggalin sepeda, aja lo nih. jalan men dan itu jauh. Sebentar dulu, sedangkan gue tuh sama manajer gue dong, dan gue nggak bisa nolak dong. Terus ditanya kan, Fit bisa naik sepeda kan? Gak bisa kok, gue nggak mau gitu kan. Ini bos apa kok nih? Serius, manajer tapi dipanggil Koko karena masih muda, gitu. Cina berarti dong ya? Iras. Kasih. Semi. Parah. Tabok nih, tabok. mulu, Bukan bos. teman, Nanti bukan dikat teman ya. gue. Terus udah kayak gitu, Fitri nggak bisa, serius nih, serius. Tapi gue coba dulu lah akhirnya kan, karena mereka pun nggak percaya. Masa sih Fit, udah coba aja dulu. Oke, Jatuh nggak? gue coba. Gak jatuh, cuman nggak kayak seru, udah. terpontang-panting ke kanan gitu loh. Kena angin kali, itu mah kena angin. Ya, akhirnya Aturan lo ini Nggak seimbang terusin gitu. aja gitu. itu gue terusin Ji. Jadi Den, kan kalau dari lo cottage terusin, ke itu kan jauh lumayan Bentar, kan. gue potong. Kalau lo terusin nih Den, lo bisa ngalahin anak menteng atas Den. Dia ke kali, lo ke laut. Iya sih bener juga. Gak ditemuin. Mati dong gue. Udah kayak gitu, akhirnya gue udah frustasi kan. Udahlah kok aku gak mau naik sepeda. Akhirnya dipanggil lah tuh penjaga villa. Terus akhirnya gue naik motor. Jadi Curang kemana-mana tuh banget gue lo. naik motor. Manajer lu naik sepeda. Bodoh. Lu Enggak, sorry. Ini di pikiran gue dari tadi mungkin dia dengan manajernya. Karena manajer itu kan atasan Iya. ya. Lebih bijaksana. Mengayomi. Nggak mau. Diboncengin gitu. Iya. Dia naik motor. ngelunjak. Manajernya capek naik Sangat tidak sepeda. tertebak cerita ini. Akhirnya manajer gue ya udahlah, Fitri sama si itu aja sama masnya. Oh ya udah, gue malah seneng dong happy naik motor ya udah. Kemudian dia happy. Akhirnya gue naik motor. Dan Kenapa dia nggak lo pun- sekalian belajar motor sama mamangnya? Sih, itu sepeda juga. Tapi udah lama deh, udah lama pacaran sama Bang itu. Itu cinta lokasi. Iya, jangan kasih tahu siapa. Tapi cuman di situ doang. Pas pulang udah. Iya, terus pas udahannya gue kasih tip. Jadi udahan selesai kisah cinta kita sebatas Jadi lo yang tip. bayar dia, bukan dia yang bayar lo. Iya. Wow.
Yang nyuruh kan manajer lo, kenapa lo yang mau? Iya juga. Kayak manajer gue udah capek ngurusin gue tuh nggak bisa naik sepeda. Akhirnya gue dilepas aja gitu. Udahlah sama dia aja. Tapi jarang sih gue kalau mungkin kendaraan roda 2 yang bermesin kayak motor gitu, mungkin banyak ya cewek-cewek yang nggak bisa naik ya. Mungkin karena bicaranya Tapi sekarang takut. dengan kayak motor metik gitu orang jadi kayak oh ya udah ini cuma ngegas doang kok gitu malah jadi Tapi makin berani loh. gue udah pernah coba juga guys naik sepeda motor. Terus bisa. Enggak apa sih? Pas di komplek gitu kan, kebetulan gue sama teman gue belajar nih, ini serius gue belajar kan, motor Scoopy gue ingat banget. Teman gue di depan, Jangan gue cuma disebutin bagian. merek dong. Oh iya, Scoopy Biarin, nanti biarin, endorse biarin. kita ya. Terus Semuanya. pas gue duduk di belakang kan, pas gue ngegas tuh, Bentar, gimana? Temen gue di depan, temen gue di depan. Temen lo di depan, lo Gue di belakang. gue bagian ngegas doang. Bagaimana? Jadi yang jaga keseimbangan tetap dia. Gue cuma kayak belajar ngegas, Kayak ngegas bocah, doang kayak gitu. bocah. Temen lu cewek apa cowok deh? Kebalik dong. Harusnya lo Cewek dong, temen gue Namanya cewek. semua kendaraan yang beroda 2 itu bicaranya tentang keseimbangan. Apa gunanya belajar dia apa belajar nih? motor cuma ngegas. Gue tuh kayak penasaran gitu, pengen coba. Terus dikasih lah sama temen gue, coba. Pas gue coba, kayak Oh. kenceng. Nah itu dia. Fine. Naik motor juga kan pakai Belum, perasaan iya, harus juga pakai kalau perasaan kan. Berarti lo gak punya perasaan. Iya parah. Nah kepesan gue gak Pantesan. Iya dong, maafin aku deh. Guys, dia belum laku guys sampai sekarang guys. Kalau yang mau sama dia hubungin Tulis Boy. Iya lumayan Tapi loh, dia dibayar. dia itu banyak kelebihan naik kekurangannya cuma satu, nggak bisa naik sepeda. Nggak punya kelebihan. Yang kedua nggak punya kelebihan. Oke udah itu ya Den ya. Iya, Oke. segitu guys. Lucu juga sih nggak bisa naik sepeda ya. Di zaman Tapi sekarang gue ya. bisa naik yang lain kok. Gimana? Naikin apa sih? Naik bangku, Naik gadget, naik gadget. meja, Tapi Dena ini punya satu keahlian yang kita semua tuh nggak gaji. punya. Apa tuh? Naik busway. Oh iya betul. Naik bus sih. Naik Transjak dong. Iya naik kereta, naik iya. yang lain. Naik kereta gue juga naik kereta. Oh, iya. Gue juga naik kereta. Gue juga naik kereta. Masa sih? Waktu kuliah kemarin. Gue juga naik kereta waktu kuliah Masa kemarin. sih? Kemarin yang ya, berapa kawan. lama itu loh? Yang lama banget itu kan tuh 2 kuliah lu tuh. minggu kayaknya. Anjay. Kuliah lu bukan naik getek. Kampung Melayu itu. Oke, itu dari Dena tadi ya. Sekarang gue terakhir aja deh. Ke Aji deh. Aji ini anak sepeda banget guys. Parah sih. Parah. Hidupnya bangun tidur, naik sepeda, tidur lagi. Itu rutinitas Enggak, jadi sehariannya cuman dia. bangun tidur, naik sepeda, sepedanya tidur lagi. dinaikin, Iya. abis Tidur. tidur. Sama lagi. sepeda. Gila. Gimana Ji? Pengalaman lo Ji? Ini pasti banyak banget nih portofolio lo tentang sepeda di Ji. Iya kalau yang jatuh dari jatuh naik sepeda terus masuk got sih udah biasa kan dia. Oh itu udah nggak main lah ya, udah mainan setiap hari. Jadi dia. kayaknya lo bakal Iya. ngalahin gue nih. Enggak udah rutinitas. enggak sampai Setiap nyemplung hari sih gue. jemput. Oh nggak nyampe. Jadi gue waktu SD kan juga lagi naik tuh ya di SD gue naik sepeda ke sekolah naik sepeda gitu. Ada nih waktu itu gue naik sepeda nih dari rumah. Enggak ding dari sekolah malah sama teman gue pulang gitu kan. Terus hampir sebenarnya Bentar deh. Lo nginep di sekolah? Enggak Nggak berangkat dong. dari rumah dulu naik sepedanya Ya kan sampai sekolah? kejadiannya pas pulang. Oke. Berarti pas berangkat sekolah belum punya sepeda. Nyolong bos maksudnya bos. Jadi kita runtutin dulu nih lo dari rumah naik sepeda ke sekolah. Iya, nggak usah diceritain itunya. Oke. Ceritanya pokoknya gue pas udah pulang nih pokoknya enggak ding. Pertamanya tuh gue naik sepeda ke sekolah pakai sepeda cewek. Tau gak sih lo? Sepeda cewek Ya ada gimana sih? keranjangnya. Iya. Emang Punya. kayak semua sepeda sekarang ada keranjangnya nggak cuma Enggak, cewek? iya. yang kayak Sepeda pasar gitu kan, yang buat Ya, naruh tahu barang sepeda gitu. tapi cewek. kecil sepeda yang warnanya apa gue nggak tahu pokoknya ada bunga-bunganya gitu deh. Itu punya sepupu gue waktu itu. Ya udah gue naik. Lo pede kan. tuh ya bawa kayak gitu ke Iya sekolah? bodo amat gue gak punya lagi karena ya udah abis itu udah tuh gue naik sepeda itu pulang pergi berapa lama gitu akhirnya gue dibeliin BMX kayak Angga tuh. Gila. Abis dibeliin Gila, aku juga BMX punya. bekas Mereknya guys apa? Mereknya apa? bekas. Beli di pasar rumput Wing guys. cycle Sebut merek lah. bekas gitu dan makanya abis itu Emang cycle ya bu ya? Iya, ada kambing-kambing. emang iya. Kok kambing? Udah dong. Kuda dong. Kok kuda? Emang apa? Burung. Maksudnya gue ngomong mancing. Bumbu puyuh. Lanjut. Iya udah tuh kan udah dibeliin pas gue ulang tahun dibeliin sepeda BMX walaupun second gitu kan dibelinya di Jatinegara. Terus habis itu udah gue seneng kan tuh pakai BMX gitu. Terus pulang pergi. Nah sampai saat
satu saat gue pulang dari sekolah, ngebut-kebutan nih ceritanya sama teman gue. Habis itu teman gue udah nih pakai BMX juga kan, belok nih kayak ada pertigaan gitu, belok ke kiri. Temen gue berhasil kan beloknya. Nah gue saking kencengnya, terus antara saking beratnya stang gue atau gimana nggak tahu. Jadi gue mau belok, pengen belok yang kayak Rossi gitu, miring-miring gitu, cuman nggak bisa. Jadinya gue lurus, yang harusnya belok gue lurus sampai nabrak pohon. Jadinya Iseng banget itu pohon di nggak, sumpah itu biji sakit banget. Padahal Gimana? itu pohon Apa yang sakit? Biji sakit banget. Kenapa jadi biji? Lo tau gak sih BMX kan Jangan sekarang udah. stangnya kan segitu ya. Oke. Lo nabrak nih, terus maju. maju lah. Tapi pohonnya gak apa-apa kan? Pohonnya nggak apa-apa, biji gue apa-apa. Gimana sekarang Ji? Kabarnya. Iya. Sekarang gimana coba? Coba Ji, lu mau coba? Langsung Gimana? Coba Ji lagi. Untung ditiupin. Apa? Dari gue sendiri. Oh, Gitu lah. Sangat berfaedah kegiatan itu. Diupin biji. Abis itu langsung ngangkang naik sepedanya. Nyut-nyutan gitu ya. Langsung ke Pas perut lagi guys abis kejadian. sakitnya. berasa kayak disunat ya. Tapi Jadi itu nyampe rumah tuh, nyampe rumah. Nyampe udah dikit lagi nyampe rumah anjir, gue pas belok nabrak banget. Terus kayak ada gitu lo lagi, pegangin. ada lagi ya. Gak ada sih paling Itu yang paling berkesan ya. paling berkesan itu. Udah nih. Habis itu pakai ini. Udah nih. Pakai Segitu celana aja. dalamnya ada batoknya Ji. Sunat Biar kali. gak kesendok, sendok jadi. Biar gak kesenggol-senggol maksud gue. Iya. Biar gak kesenggol. Oke. Itu sesudah sunat tapi sebelum sunat? Sesudah lah, ngapain gue pas sunat pakai gituan anjir. Ya enggak maksud gue. Kali aja lu Tapi pas SD sekarang belum sunat, naik posisi biji lo aman kan? Masih normal kan? Masih 2. Masih. sepeda. Seimbang emang jika Bung, kiri. bung. Bubu yuk. Kayak beratan kanan deh. Oh iya. Boleh aja. Oke, itu dari Aji ya. Sekarang nih yang terakhir nih dari gue nih. Gue sebenarnya nggak. Narsis banget ya. Sekarang yang terakhir nih dari gue nih. Ya, Nggak ada abis yang mau kita kan tahu coba juga. berlima. Enggak dari kasihan Aji. soalnya dia nggak Jadi nanya. yang mau tahu juga. Padahal Enggak belum ada yang udah, nanya, lo guys. nanya gue gitu kayak Ya gue terus gimana nih lo? Punya kisah apa? Gila. Keren banget. Belum. Gue guys. Bumbu yuk. Enggak lah galau lah. Gue gak pernah punya sepeda BMX guys. Ih parah, gue punya tapi dicuri orang. Gue gak seperti Really? teman-teman gue yang di sini guys. Gue gak punya sepeda BMX. Oh, really? Punya sepeda somai. Gue pertama kali dibeliin sepeda itu setelah gue sunat kalau nggak salah. Itu juga pakai duit sunat tuh sebenarnya. Itu pakai duit sunat, sumpah. Itu pakai duit sunat. Jadi Iya lagi. gue minta kado ke bokap gue apa yang mau diinin setelah sunat, tapi gue gak minta sepeda. Sepeda itu gue pengen beli pakai duit hasil gue sunat. Jadi kalau dulu gitu ya ngerasa abis sunat dapat duit, gue jadi pengen lagi guys sekarang guys. itu berpenghasilan loh. Itu mungkin Dulu kan uang waktu kita kecil kan kasih 10.000, Hasil jual 5.000 Iya, juta-jutaan Sekarang udah gitu gede nih kan. kalau kita sunat lagi bayangin dong. Bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO. mohon Tapi maaf abis. Tapi mohon maaf abis. Ya enggak dong. emang dia bisa numbuh lagi. Enggak. Kan jadi Tergantung pupuknya. Gimana? Tergantung bubuknya. Ya gitulah intinya. Gue itu dibeliin sepeda dengan uang hasil sunat gue waktu itu kan. Mau tahu harganya berapa? Itu Lo gimana sih? Lo pakai duit sunat lo, tapi lo nggak tahu harganya berapa? sekarang gue tanya sama lo. Lo tahu nggak duit penghasilan sunat lo berapa? 2 juta? Itu kata mak lo. Emang lo itu? Iya juga sih. Nah, jadi buat kalian yang masih kecil nih dengerin ini nih, kalau Atau yang kalian udah gede tapi belum sunat, disunat. coba sebelum kalian sunat kalian belajar matematika dulu atau ngitung uang bilangan uang ya. Jadi kalian tahu bisa cross check dapat berapa. Tapi- Kali aja dapat Jadi kalian PS5 tahu kan lumayan kan? harga Iya. anu kalian berapa? Pasarannya gitu pasaran. Coba pasarannya sekarang berapa kira-kira? Juga anjir. Ini deh, UMR-nya sekarang berapa UMR? Wah, mereka berapa? Sunat sekarang cepet lagi. Bisa langsung pakai celana. Iya, ya udah gila Bisa lagi. main bola, bisa Dulu main juga sepeda bisa pakai langsung. celana Ji. Bisa. Sekarang pas sunat lo pakai celana. Ah gimana? Dikeluarin aja gitu. Ini gua ini belum ini mulai. nanti gak boleh buat anak kecil nih ya. Ini gue belum mulai nih, gue belum mulai. Atau ampun, nanti, guys. aduh iya dah. Jorok. Bahasan kalian Jadi jorok apa namanya itu tadi kan gue beli sepeda. Pas abis gue sunat kan senang banget tuh gue. Gue inget banget sepeda pertama gue itu warna ungu. Iya. Wow. Ya ampun. Kok nggak hijau? Sangat gentle sekali kan warna ungu. Waduh. Ingat banget gue warna ungu. Gue lupa. Federal kalau nggak salah itu udah gue gede ya gue sunat. Nama ban apa? Sepeda ada kan Federal. Gue ingetnya Federal soalnya. Iya ada. Ada kan? Gue ingetnya Federal soalnya. Pokoknya gue dibeliin sepeda. Wah gue seneng banget dong. Gue nggak ngerasain zaman BMX ya mungkin.
ya emang bokap gue gak pernah beliin gue BMX. Gue juga gak pernah minta juga karena badan gue ini yang sangat langsing pada waktu itu. Wow. Oh, dari Yang kecil menurut gue udah kalau langsing? iya gue kecil Dia langsing bakat. banget parah. Dia bakat. Gue kalau itu dan gue nggak gue lupa ya gue pernah ngerasain sepeda roda 3 atau enggak tuh gue lupa. Pokoknya yang gue paling ingat itu cerita gue di pas gue sunat itu dapat sepeda. Sama sih namanya anak kecil kalau punya sepeda pasti kenceng-kenceng mainnya. Iya emang. Emang udah kebiasaan gitu ya. Udah kebiasaan orang yang sudah merasa bisa pasti akan mengupgrade. Antara lo challenge belum tahu dirinya. cara ngerem gimana. Iya sih bener sih. Itu apa tuh maksudnya begitu ya? Mana? Dikit deket ini. Hah? Suara lu jauh. Emang lu kangen? Punya. Iya pokoknya gitu kan. Dan gue nggak pernah masuk got. Karena nggak muat. Oh iya. Lucu dong, Ya udah. lucu dong, lucu dong. Gue bilang Usaha banget itu gue. Lucunya maksa masuk. Gue gak pernah masuk got emang. Gue gak pernah masuk got. Sekali. Tapi gue jatuh pernah. Sama teorinya. Kita pengen belok dulu zaman-zaman yang ngeliat Rossi. Kita aplikasiin di lewat sepeda. Udah gitu belakang ban itu tadi pakai Aqua gitu kan. Yang semakin merek gue sebut. Air mineral. Gelas air mineral. Kalau semakin kita kencengin. Bunyinya tuh bunyinya. makin weng gitu kan. Belok. Berebet gitu ya. Iya beloknya itu. Ya kita belok-belokin gaya Rossi. Taunya guys. Gak dapet. Gak kena. Tapi berarti gue doang yang bisa ya? Lu bisa? Tapi lu Bisa masuk dong. got. Tapi gue masuk ke got kan bukan gara-gara itu, gara-gara ibu gado-gado tuh emang. Ibu gado-gadonya cuma diem loh itu. Terus gue gesek. Dia jatuh. siapa sih nama ibu gado-gado ini? Nggak tahu. Penasaran sih gue. Ntar kita campurin deh. Jadi gue jatuh. Kita panggilkan. Ibu gado-gado. Nggak ada dong. Nggak ada Oh dong. nggak ada ya. Jadi gue jatuh nih guys. Gue jatuh. Gue inget banget gue punya luka nih di kaki gue. Gue mundur-mundur ngomongnya. Hah? Lu lama-lama jauh suaranya aja. Emang iya? Enggak. Enggak. Gue sih Stay Enggak, dong lu kayak gue berarti. tuh stay. Ini gue dari tadi. Tapi lu napasnya boros. Ini dilanjut nggak nih? Dilanjut nggak nih? Lanjut bos. Jadi gue punya luka nih di kaki kanan di dengkul. Itu dulu pas jatuh karena mungkin badan gue besar, batunya kecil, kehimpit sama Nggak ada lukanya dong. lutut gue. Bukan gak ada lukanya, itu batu masuk ke dalam. Kok Bahkan harus di apa namanya dicongkel dan sampai sekarang lukanya nggak hilang. Maksudnya Sama masih dong. masih ngedelep gitu loh. Gimana sih paham gak sih? Ini, Tahu-tahu. Ini. Ya gue nggak bisa buka sih. Kayak ada keloid kayak gitu. Di dalam masih ada keloid gitu, batunya? itu bener. Enggak, batunya udah keluar. Udah malam mingguan apa kali itu di jalan gitu kan. Gak masih mending batu gue kaca. Aduh. Gue batu guys, batu. Terus gue kopekin sendiri lagi. Dan kita tahu dong kualitas apa namanya Batu kualitas di Indonesia ya? bukan kualitas terlalu luas kalau ngomongin batu di Indonesia. Kita tahu kualitas apa aspal dulu sebelum dikorupsi nih. Depannya. Kualitas daging Kualitas aspal dulu nih sebelum dikorupsi nih. Kan itu tebel banget dong. Berat banget Berat banget bahasanya kan. Korupsi Itu dah. berasa banget itu kerikil-kerikil yang ada sisaan dari aspal tuh. Aduh, Gede sih seingat gue gede itu masuk. Dan akhirnya gue dibawa ke rumah sakit buat nyongkel itu dan dapat ada beberapa jahitan karena dia masuknya bener masuk. Dari situ tuh itu pengalaman yang akhirnya gue mungkin nggak naik sepeda nggak kencang lagi. Nggak Tapi bocor ada- tapi nggak bocor. Hah? Nggak bocor. Gue itu baru sekali ngerasain bocor di kepala itu baru kemarin guys, berapa tahun yang lalu dan naik motor. Baru Sebelumnya nggak ngerasain pernah. gitu. Bocor di kepala anjir. Lu bocor gak? Itu juga bocor di pelipis bukan Lu di pernah kepala. bocor di kepala gak? Pernah lah. Gue nggak pernah. Cowok gila. Kalian tuh pada ngapain sih? Lu pada ngapain? Kan cowok lo Ji. Berarti lu Ayo kita bocorin. Berarti lo bandel. Ayo kita bocorin. Lu ngapain anjir? Nih, tapi gue mau tambahin satu lagi nih. Ada pengalaman gue masih tentang sepeda nih ya, yang malah berkaitan dengan yang lain nih ke depannya. Tapi itu yang bikin gue fobia akhirnya sampai dengan sekarang. Fobia apakah itu? Jadi suatu hari Jijik. temen gue nih datang nih ke rumah gue, cuk manggil Semi. gue, Semi, Main main yuk, dengan Nizam. Lu bergegas. panggilnya nggak Nizam temen dulu? Semi dong, gue udah Semi. keren gue dari dulu Anjay. Semi. Emang kagak ada Diajak hubungannya. ngaji. Emang gak ada hubungannya. Terus? Nama gue sama nama asli gue. Teman-teman gue datang, bergegas lah gue dari kamar ya. Dari kamar, gue keluarin sepeda karena emang sepedanya gue taruh di belakang gitu. Gue keluarin sepeda, gue keluar nyata kempes. Gue pompa dong nih. Lu cium. Gak ditiup dong bos, gue pompa. Nah gue pompa punya 2 pompa nih. Lo tau gak sih dulu, kita mungkin gak pernah nemuin sekarang kali ya pompa yang diinjak. Pernah. Masih ada sekarang. Pernah dong. Apanya yang diinjak? Pompanya diinjak, bukan Ada. bukan di- Apanya dong? Masa Ada sepedanya pompa diinjek, diinjek? Ada pompa ada. diinjak, tau kan? Saya pernah lihat dia yang buat balon. Iya bisa. Iya bisa. Bisa sih. Pompanya diinjak gitu kan, tapi kan itu kan anginnya dikit kan ya.
Akhirnya kata gue karena udah semangat banget ya teman gue udah nggak jemput kan, gue injok akhirnya nggak nambah. Ternyata bukan itu. bannya lu pompa lu sendiri. Lu membesarkan. Wow. Ya intinya gitulah, akhirnya bokap gue keluar terus ngasih gue pompa yang tuas gitu, tahu kan yang tuas pompa gitu kan. Ya udah dimasukin, gue pompa tuh, namanya gue bersemangat banget, teman-teman gue ngajakin main, gue pompa, pecah men depan muka gue. Bannya pecah men. Dan dari situ sampai dengan sekarang gue fobia namanya ledakan plastik kayak gitu. Berarti kayak tenaga lo kuat. Karet dong. Karet dong. Berarti tenaga lo tuh kuat banget ya. Parah. Terlihat ban dong. itu kan tebel coba ya. Den tenaga gue. Terlihat itu dong. Pikiranku kemana-mana. Ban gitu kan tebel banget cuy. Ban dalam nggak tebel dong. Tapi kan dia ya, udah keseringan main jadi tipis bannya. Nah, atau mungkin Bisa emang meledak kondisi gitu. ban dalam gue yang udah nggak bagus. Keseringan main jadi tipis karetnya. Tubles makanya. Gimana? Oh iya. Keseringan main jadi tipis Iya, Itu, karet bannya. itu bahasa Belandanya dol. Oh udah dol. Dia bingung. Iya pokoknya gitu dah. Dan sampai sekarang akhirnya karena gue dengan ledakan itu, fobia gue sama balon. Emang nggak ada nyambungnya nih runtutan ini cerita Emang tentang lo sepeda. Sama-sama bisa meledak. Tapi sama-sama bisa meledak seperti cintaku kepadamu. Kentut juga meledak. Gimana nih bos, kentut meledak bos? Nah itu tapi seru banget sih ya, maksudnya. Parah. Pengalaman kita bersepeda tuh dulu ya namanya setiap. Gue kayaknya gak pernah punya sepeda dari pas SMP. Gue Ih, lupa. tadi lu bilangnya gimana bawa sih? Tadi sepeda. sebagai cerita ini. Makanya itu. Gue tadi tuh lagi mikir sumpah ya. Gue dari tadi lagi mikir. Buat teman-teman Dena yang punya sepeda warna hijau tolong diakuin. Iya gue lagi mikir sumpah dari tadi tuh gue. Anjir, ini epic Itu sepeda siapa? Ini sepeda. Itu sepeda siapa? Udah keren-keren Dia tuh udah cerita cerita. panjang lebar terus Iya. Terus dia sekarang aku dia nggak Tapi, pikir aku punya banget. Teman-teman yang dengar podcast ini ya, Coba tolong, kita ini tuh- bersumpah kita memberikan informasi ini, kita memberikan podcast ini dengan apa namanya Sejujur-jujurnya cerita lah ya. yang sejujur-jujurnya tanpa ada rekayasa. Oh, tapi tapi temen gue kita nggak kayak tahu gini. temen gue kayak gini nih. Soalnya seinget gue. masalahnya lu tuh cerita tuh udah yakin Iya, banget lu iya, dibeliin makanya sepeda. itu. Tapi Dia bukan gue yakin inget lagi, banget. hakol yakin. Lu tanya nyokap lu deh. Soalnya saya inget gue tuh pas kecil. Coba gimana kalau kita telepon nyokap lo dan sekarang deh. Halo nyokapnya Dena. Gue kecil tuh jarang Ya kali keluar. halo nyokapnya Dena. Gue jarang keluar, kecil tuh gue jarang keluar. Saya ingat gue tapi gue Tapi sekarang sudah sering keluar. Serius. Sekarang sering. Gue langsung gak Tapi lo bisa keluar deh. keluar bisa Lama? dong. Lama. Wow. Soalnya belum pulang. Iya kayak seinget gue tuh gak ada nggak tahu deh, lupa itu sepeda siapa ya, mohon maaf deh teman-teman yang Ya aku kita anggap bawa aja itu sepedanya maafin Dena. aku ya. Sebenarnya Den lo nggak usah perlu ceritakan ini, orang-orang juga sudah Oh, iya mengungkap itu juga sih. cerita lo dan itu sepeda lo. Ya kan gue jujur deh, mohon maaf. Jangan memecah konflik di sini. Maaf deh. Oke, itu pengalaman kita tadi tentang sepeda. Pastinya setiap teman-teman semua yang punya masa kecil yang Kurang bahagia. Masa kecil tuh pasti bahagia gak sih? Iyalah, Nggak main tahu sih, doang. tergantung Sotoy orang. banget sih. Iya gak sih? Maksudnya kita Sotoy banget. ya kita pasti punya masa kecil ya Enggak walaupun pasti. Jangan main. Saya nyala segede. Tapi lo pernah gak sih yang ngebalikin sepeda gitu terus tapi bikin gulali? Enggak, lo itu doang. Kenapa, gimana kenapa? nih? Enggak, lu itu Tapi doang. nggak bikin Mana, gulali Gue juga bikin deh. gulali. Enggak, itu sebenarnya tuh karena dia nggak bisa naik sepeda. Jadi gue Jadi balikin dia gitu. nyari akal lagi sepedanya. gimana caranya biar dia Gue bisa main pernah, sepeda. gue pernah balikin sepeda tapi nggak buat bikin gulali Oh, juga. tau Iya, dia cuma mesin diputer-puter gulali doang. cuy, mesin gulali Iya, yang yang diputer yang kan. masukin gula. Nah tuh gue tuh berasumsinya tuh kayak gitu, Oh, kayak diputer, iya, terus iya, gue tuh iya. masukin pasir gitu ke atas ban. Nggak masukin sih, maksudnya di atas ban tuh kayak ada pasir gitu kan. Nanti kan dia bakal muter, walaupun gak nyangkut tapi kan kayak Berdebu yang ada. Bukan gulali. itu lo seneng banget dan kayak gitu. seneng banget gue karena gue Gue sih biasa aja. Gue muter-muter gitu. Dan kita nggak pernah Seru melakukan banget. hal itu. Ih lo gak seru berarti. Lu yang gak seru gak pernah naik sepeda. Dan masalahnya itu sepeda siapa? Tapi itu iya gue bingung deh sepeda siapa Jadi gini ya. aja guys, besok kan minggu nih, besok minggu nih Gue cek kita dulu apa janjian di satu meeting point nih kita datang bawa sepeda kita terus kita kebalikin, kita lakuin hal yang kayak gini lagi lah. Jadi biar kita kita pengen tahu kan rasakan gitu serunya kan. kayak gimana. Itu seru Kayak zaman gimana. dulu. Nah, lu Kalau kan lu gak ada sepeda, lu bagian pasir ya, nyari pasir. pasir yang ada tai kucing Bagian dari pasir. yang ada bau. Ya itulah pokoknya pasti kan setiap teman-teman semua pasti punyalah pengalaman masa kecil tentang sepeda. Nah kita lanjut ke topik kedua nih guys. Panjang ya. Oh ada Panjang. ternyata, lu bilangnya sepeda Nggak, kita doang. tutup aja ya. Enggak, maksudnya masih berkaitan dengan sepeda tentang yang tadi itu yang kita bahas di pertama di opening. Tentang hal yang lagi happening tentang sepeda. Yang lagi happening tentang sepeda di Jakarta, di Indonesia selama PSBB transisi ini new normal. Yang mana
orang-orangnya itu diminta berpola hidup sehat. Emang Dan iya, akhirnya- emang maksudnya emang disuruh Memang buat- ada anjuran untuk Emang iya ya? bersepeda Untuk atau bersepeda. Bukannya mau dipajakin ya katanya yang bersepeda ya itu masih mungkin masih dibahas karena ya itu tadi ada hal negatifnya, ada hal positifnya. Positifnya kita disuruh berolahraga nih. Maksudnya Iya, karena kan paling itu. dengan adanya pandemik ini kita nggak keluar rumah, aktivitas hanya di rumah, tidur, bahkan work from home yang cuma depan laptop. Mungkin nggak banyak aktivitas gerak. Mungkin ada sebagian orang yang tetap menjaga kesehatannya untuk berjemur gitu kan. Tapi kan menurut gue nggak semuanya lah, kayak gue nih tipikal gue nggak berjemur lah, gue kalau berjemur kayak kuda Daniel gue. Gue nggak ngatain, dia ngatain sendiri. Ya lebih baik itu kan. Ya pasti kan kita nggak setiap hari yang kayak tetap terus bergerak gitu kan. Pasti ada yang mager yang akhirnya cuma tiduran, Netflix doang di kasur gitu kan. Waktunya makan siang makan, sholat dan lain-lain. Akhirnya kita kurang berolahraga dan dicetuskan untuk tetap berpola hidup sehat di masa pandemi ini. Akhirnya tercetuslah itu bersepeda. Dan kita juga di Jakarta ini juga sudah punya jalur sepeda yang memang ya walaupun masih belum memadai ya. Kalau gue perhatiin masih ada lobang-lobang buat apa sih namanya? Ngecor tutup gitu ya? jalan itu yang buat gorong-gorong itu masih ada di situ. Jadi kalau bicara safety mungkin belum safety lah, tapi kita udah punya itu di sini. Dan lagi happening banget nih guys nih. Negatifnya adalah banyak orang yang punya stok sepeda, bahkan sepeda yang tadinya harganya normal jadi melambung tinggi karena peminatnya banyak. Kalau menurut kalian gimana sih guys? Apanya nih? Menurut apa nih? Ya untuk harga-harga sepeda yang sekarang yang kalian temuin nih. Gak kaget sih di Indonesia apa yang lagi happening pasti bakal naik. Nah itu dia sih emang. Ya. Udah jadi kayak masker aja kemarin. Yep. Kita juga masker nggak ditimbun, sepeda ditimbun. Tapi kalau sepeda nggak tahu sih, maksudnya ditimbun atau enggak. Cuman kan emang gara-gara peminatnya jadi naik. Terus mungkin juga barang juga adanya cuman segitu doang kan. Jadi dia mau karena nggak mau. permintaannya banyak Iya, gitu ya. heeh. Sedangkan dari pabrikannya ternyata Cuman segitu. Mungkin juga kalau misalnya import kan ya kalau dari luar ke Indonesia. iya dong, namanya kan Iya, kalau Masuk, kalau import, X. ya maksudnya dari import itu juga kan susah kan kalau lagi kayak gini kayak gini. Iya, Mohon maaf, gimana Pak? Kita lewatin aja. Iya, ya mungkin gara-gara importnya juga susah lagi kayak gini kan makanya produsen sepeda juga susah Iya, buat Tapi gue ngasih sepeda pernah ke nemu kita. satu kasus sih. Ada gue lupa, gue baca artikel atau gue baca tweet di Twitter itu. Gue baca tweet ada katanya tentang. Jadi lo pernah ke toko sepeda nih, bukan ke toko sepeda yang mungkin ramai dengan berjualan sepeda, ada salah satu pasar gitu. Dan lo ngelihat ada stok sepeda yang memang nggak banyak, tapi setelah ditanya si orang ini datang buat ngebeli, tapi si tukang sepeda ini nggak mau jual. Dan si pelakunya ini ngerasanya lo nggak mau ngejual, apa lo mau nahan nih sampai harganya tinggi lagi, sampai akhirnya dikesel dan ditinggal lah itu toko sepeda. Banyak gitu, ada ya mungkin nggak banyak tapi ada oknum-oknum yang masih kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu, cuman ya kita juga nggak tahu sebenarnya alasan dia nggak ngejual itu apa juga kan. Dan sebenarnya tipe sepeda itu tuh banyak loh guys ya, kalau kalian mau tahu. Mungkin kalian yang sekarang ini lagi happening tuh Sally ya. Sally, you know Sally? Gue juga awalnya nggak tahu Sally itu apa men. Sepeda lipat. Taunya sepeda lipat. Gue nyari Sally itu apa sih? Taunya sepeda lipat dan orang taunya cuma Sally. Padahal masih ada mountain bike, masih ada road bike, masih ada yang sebelumnya pernah happening juga di Jakarta, Fixie atau Fix Gear. Ya ampun, gue gak pernah merasakan Dan punya yang masih kayak gitu. banyak, ada BMX juga, ada yang lain-lain. Dan tapi yang lagi happening banget sekarang nih yaitu sepeda lipat. Ya, Yang harganya mungkin dari normalnya. Dulu kita bisa ngeliat sepeda lipat range harganya, emang ada sih yang di atas 2 juta, lewat 10 juta, sampai dengan 40 juta dengan merek Bromnot itu. Bromnot ya. Oh iya. Bromnot. Oh iya. Kan itu mahal ya, itu kelas atas. Dulu kalau sepeda-sepeda yang agak bawahan paling cuma 2 juta, 3 juta. Ya range harga segitu ya. Sekarang
kita sulit banget buat nemuin yang harga segitu. Semuanya di atas 5 juta, 6 juta, bahkan sampai yang puluhan Jujur ya juta. gue gak pernah tahu harga sepeda sih karena bokap gue ngerakit sendiri. Nah itu dia, gue juga nggak tahu sih karena gue dulu sepeda dibeliin Iya, pakai jadi duit gue sekarang- sunat. Duit sunat itu yang gue nggak tahu berapa dulu dapat tiba-tiba dapat sepeda. Gue tinggal pakai aja. Kalau gue nggak tahu tuh sepeda siapa. Lebih parah lagi yang ini. Nah, Aja dah tuh. ada lagi nih guys nih negatifnya, tapi ini juga buat acuan ke teman-teman yang dengar sekarang. Kita juga harus memperhatikan untuk bersepeda. Karena sepeda itu punya jalurnya sendiri dan kalau bisa bersepeda itu tetap di lajur kiri. Karena banyak banget nih kasusnya sekarang yang gue lihat di media sosial, di internet segala macam. Karena kalian lagi happening banget bersepeda nih kemana-mana ke sepeda, baik to work, terus kemana-mana pun naik sepeda, sampai akhirnya melanggar peraturan itu, kalian cuma jalan di tengah padahal masih ada pengguna jalan lain gitu loh. Sedangkan jalur untuk pesepeda itu adalah di kiri atau di bahu jalan. Iya, nanti kalau kesenggol dia yang marah-marah. Bahkan hukum jalan itu adalah semakin besar kendaraan dia yang salah. Padahal mobil itu nggak pernah salah karena dia ada di Bukan yang tengah. gak pernah salah. Iya, tapi hukum jalannya begitu. Pokoknya diperhatikan juga nih buat teman-teman, tetap di jalur kiri, jangan, pokoknya tetap patuhi lalu lintas lah. Terus juga kalau yang bersepeda malam hari, ada tukang Ada dangdutan nih guys. Ada dangdutan guys. Aduh. Ya kita lanjut. Ada buat yang bersepeda malam-malam diperhatikan untuk lampu. Iya emang, iya maaf ya guys ya. Di rumah gue kalau tukang sekuteng tuh heboh sendiri. Oh itu sekutang. Iya enak deh sekutengnya. Bang nggak beli. Ini nggak beli Mungkin nih kita karena sepi kali ya. Maksudnya di jalanan daripada Ini nggak dia beli nih iseng kita nih. jadi dia mendingan setel lagu kenceng. nih. Iya terus juga yang Tukang ketuk. Terus. ini kita bahas apa nih? Tadi sepeda? Tukang ketuk naik sepeda nggak? Enggak. Tukang ketuk sih. Kok getuk? Orang sekuteng. Kalau di rumah dia. Oh. Lagu-lagu pakai. Terus juga buat teman-teman yang bersepeda di malam hari, perhatikan kelengkapannya seperti lampu depan, lampu belakang itu penting ya karena kita yang pengendara lain Buat nandain. kalau kalian tuh ada kita di gitu di situ. Jadi nggak Tapi sampai. Kalian tuh kalau naik sepeda pakai helm nggak sih? Nah itu penting sebenarnya bagian dari itu juga. Kalian juga perlu helm Biar safety can be biar fun. safety can be fun. Pakai helm. Aduh, apa tuh? Konklusi. Enggak itu permen karet kok di Alfa. Bodoh amat. Enggak. Beta. Iya. Alpha. Iya. Beta. Ya gitu ya pokoknya buat teman-teman yang sekarang lagi gelutin sepeda, terus jaga kesehatan. Tolong kasih tahu dong bengkel sepeda yang bagus. Nah itu dia. Iya Sama dekat rumah gue tuh bener-bener penuh kalian banget. yang punya kenalan-kenalan toko sepeda di seputaran Jakarta yang pastinya lengkap. Jakarta harganya Selatan juga, aja, jangan Iya Jakarta Iya. Selatan, Jakarta itu luas Nggak banget sana, Jakarta Selatan. Selatan Kantornya- selatan mana? Kantornya Yang dia punya enak. bengkel sepeda langganan yang mungkin harganya juga masih normal, bukan Ya harga nggak tahu, new normal. nggak tahu tapi kalau sekarang kan. Terus juga lengkap, bisa komen di bawah ini. Komen di mana? Gini emang bisa di komen ya. Tahu. Gue bingung. Ini bakalan upload di mana ya guys? Oh iya juga ya. Ya pokoknya gitulah. Bisa datang ke YouTube kita nanti di mana Ji? Di Control A Production. Yes. Itu dia. Nah kita mau bahas apa lagi nih guys? Udahan guys. Udah ini dulu, nanti ganti lagi udah topiknya. malam. 45 menit. Dah gitu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah dengerin kita ngobrolin podcast yang sangat berbeda sekali tentang happeningnya sepeda Gila dan lagi seminar ya. Iya. Semi ngomong. gimana sih? Emang gitu ya? Iya. Ini gue mau closing loh nih. Dengarkan suara kita. Ya udah. Ya udah gitu. Apa? Ya udah. Ya Oke, ngomong udah enak ya. sampai sini aja. Nanti kalau misalnya kita upload lagi Oke, dengerin oke. lagi. Oke, bye. Bye. Dah.